그럼 넌 이 좋은 실력으로 다시 죽을래? Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Parasite yang rilis tahun 2019 lalu. Film ini sampai sekarang masih dianggap sebagai film terbaik Korea sepanjang masa dan juga sempat mendapat sebuah penghargaan Oscar. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Film ini diawali dengan sebuah keluarga miskin yang miskinnya kebangetan. Mereka tinggal di komplek pertokoan, tapi lebih tepatnya di basement salah satu toko-toko tersebut. Bahkan saking menyedihkannya, sekedar untuk internetan, mereka hanya berharap dari wifi gratis yang bocor. Lalu untuk bertahan hidup sementara, mereka hanya bekerja sebagai pelipat kotak pizza, yang pekerjaan tersebut tak selalu ada setiap hari. Pokoknya menyedihkan. Sebelum kita lanjut, mending kita perkenalkan dulu ya. Si ayah Ki Tae. Ia adalah pengangguran yang dulu pernah bekerja sebagai sopir. Si ibu Chong Suk, seorang mantan atlet yang sekarang kerja serabutan melipat kotak pizza selain jadi ibu rumah tangga. Anak pertama Ki Wo, pemuda pengangguran yang hanya tamatan SMA. Dan yang terakhir Ki Jung, cewek tomboy pengangguran yang sempat kuliah 2 semester tapi harus berhenti karena faktor ekonomi. Walaupun hidup mereka menyedihkan, keluarga kecil ini selalu kompak, tak pernah mempermasalahkan kehidupan mereka yang menyedihkan. Setelah itu salah seorang temannya Kiwo datang berkunjung. Ia bernama Min Yu. Kedatangan Min Yu ini selain ingin nongkrong aja, ia juga membawa sebuah bingkisan. Tentu saja Chong Suk, sang emak-emak pada umumnya, berharap kotak tersebut berisi makanan, donat kek, jeko kek. Tapi ternyata Min Yu hanya membawa sebuah batu alam. Batu tersebut ia bawa karena di rumahnya udah terlalu banyak batu pajangan. Dan Min Yu berkata kalau batu tersebut diyakini bisa membawa keberuntungan. Karena merasa kasihan pada Kiwo, Min Yu menawarkan pekerjaan sebagai guru les bahasa Inggris. Ya, karena waktu SMA, Kiwo ini otaknya agak sedikit encer kalau masalah pelajaran bahasa Inggris. Dan juga Min Yu menyuruh Kiwo menggantikannya mengajar les di rumah salah satu orang kaya. Karena Min Yu ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Tentu saja, Kiwo menolak karena ia tak punya ijazah kuliah. Tapi setelah diyakinkan oleh Min Yu kalau orang kaya tempat ia mengajar benar-benar polos, Kiwo pun akhirnya setuju. Dan ia membuat ijazah palsu dengan dibantu oleh Ki Jung. Ya, Ki Jung cukup ahli dalam masalah Photoshop. Setelah itu Kiwo mendatangi rumah juraganya Min Yu. Dan karena ia direkomendasikan oleh Min Yu, ia pun langsung disuruh masuk dan disambut oleh seorang pembantu yang bernama Moon Guang. Setelah menunggu beberapa saat, sang tuan rumah akhirnya menemui Kiwo. Ia bernama Yeon Kyo. Karena direkomendasikan oleh Min Yu, Yeon Kyo benar-benar tak peduli dengan ijazah-ijazah yang dilampirkan oleh Kiwo. Dan ia langsung membawa Kiwo ke kamar putrinya untuk tes mengajar. Putrinya Yeon Kyo ini bernama Dahye. Saat mengerjakan sebuah latihan, Dahye benar-benar kebingungan menjawab sebuah soal. Karena Dahye terlihat panik, Kiwo memegang tangannya Dahye dan memeriksa denyut nadinya. Seketika Dahye benar-benar deg-degan ketika tangannya dipegang oleh seorang cowok ganteng. Dan juga Yeon Kyo sempat syok saat tangan putrinya disentuh. Tapi setelah Kiwo berkata kalau Dahye harus tenang alias jangan panik, Dahye pun langsung jatuh hati pada guru lesnya itu. Dan Kiwo akhirnya diterima mengajar di sana. Kiwo dijanjikan bayaran akan diberikan sekali sebulan. Saat ia diberikan upah kerjanya untuk hari itu alias ongkos pulang, tiba-tiba anaknya Yeon Kyo yang bernama Dasong melepaskan anak panahnya ke arah mereka. Ya, anak bungsunya Yeon Kyo ini benar-benar nakal dan hyperaktif. Yeon Kyo akhirnya menceritakan permasalahannya mengenai tak ada guru les yang betah mengajar anak itu. Dan juga ia berkata anaknya hobi melukis.
Karena Yonkyo berkata tak ada guru les yang betah, Kiwo akhirnya merekomendasikan seorang guru les untuk mengajar Dasong, yaitu Kijung. Tapi ia memperkenalkannya sebagai Jessica, mahasiswa lulusan Amerika Serikat, dan untungnya Yonkyo tertarik dengan rekomendasi Kiwo tersebut. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Keesokan harinya, Kiwo dan Kijung mendatangi rumahnya Yonkyo. Selain memperkenalkan dirinya sebagai tamatan jurusan seni, Kijung juga berkata kalau ia tamatan jurusan psikologi. Jadi ia memiliki 2 gelar gitu. Saat diperkenalkan pada Dasong, Kijung tak mengizinkan Yonkyo mendampinginya mengajar Dasong di kamar. Di sisi lain, saat Kiwo kembali mengajar Dahye, ternyata ABG cabe-cabean 16 tahun ini cemburu dengan Kijung dan ia mulai cemberut selama Kiwo mengajar. Karena Dahye menanyakan apakah Kiwo pacarnya Jessica, Kiwo pun akhirnya mengeluarkan gombalan mautnya dan Dahye akhirnya luluh. Mereka mulai menjalin hubungan. Setelah selesai berkenalan dan mengajar Dasong untuk pertama kali, Yonkyo benar-benar kaget. Tiba-tiba Dasong, seorang anak yang benar-benar nakal, seketika patuh dengan Kijung. Lalu dengan nada dingin dan menakutkan, Kijung berkata kalau Dasong mengidap gejala skizofrenia. Terlihat dari gambar coret-coret yang ia lukis. Padahal kenyataannya gambar tersebut hanyalah coret-coret biasa. Karena Yonkyo benar-benar polos, ia pun percaya dan mulai takut dengan kondisinya Dasong. Lalu Kijung menawarkan opsi lain pada Yonkyo dengan menerapkan terapi seni pada Dasong dan biayanya agak sedikit mahal dan harus melakukan pertemuan sebanyak 4 kali seminggu. Karena Yonkyo ini benar-benar polos dan cemas dengan kondisi anaknya, ia pun akhirnya setuju dengan tawaran Kijung tersebut. Setelah itu suaminya Yonkyo pulang. Ia bernama Dong-ik. Tanpa banyak basa-basi, Dong-ik menyuruh sopir pribadinya mengantarkan Kijung pulang. Saat di perjalanan, si sopir berlaga ingin PDKT pada Kijung dan menanyakan alamat rumahnya. Tapi karena tak ingin rahasianya terbongkar, Kijung hanya minta diantarkan ke stasiun kereta api. Si sopir masih bersikeras menanyakan alamat rumahnya. Karena terlalu ngeyel dan banyak gaya, pikiran liciknya Kijung pun muncul. Ia membuka celana dalamnya dan meninggalkan sempak itu di dalam mobil tersebut. Dan di keesokan harinya, saat Dong-ik menaiki mobil itu, ia mendapati sempaknya Kijung. Si sopir dianggap telah lancang berbuat cabul di dalam mobil tersebut dan akhirnya ia dipecat karena sebuah sempak. 그럼 우리 바로 진행하는 거야? Beberapa hari setelah itu, Yonkyo curhat pada Kijung kalau sopir pribadinya telah dipecat dan ia tak bisa lagi mengantarnya pulang. Karena Yonkyo berkata ingin mencari sopir baru, Kijung akhirnya merekomendasikan mantan sopir pribadi keluarganya, yaitu Ki-tae, ya ayahnya sendiri. Untungnya, Yonkyo tertarik setelah mendengar kalau sopir keluarganya itu berhenti karena mereka sekeluarga pindah ke luar negeri. Jadi riwayatnya kita ini benar-benar bagus. Setelah merental sebuah mobil Mercedes-Benz dan latihan mengendarai mobil itu seharian, Ki-tae akhirnya resmi jadi sopir pribadinya Dong-ik dan Yonkyo karena rekomendasi dari Kijung. Setelah mereka bertiga bekerja di rumah itu dan ekonomi mulai membaik, mereka merasa ada sebuah gangguan di rumah tersebut, yaitu Moon Gwang. Dan mereka mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan pembantu itu. Kebetulan saat Kiwo makan buah persik dengan Dahye, Dahye berkata kalau Moon Gwang alergi dengan buah persik. Sehingga mereka sekeluarga tak pernah menyimpan buah itu di rumah. Setelah mengetahui semua informasi tersebut, Kijung dan Kiwo mulai mengumpulkan serbuk-serbuk yang menempel di buah persik. Dan diam-diam mereka menaburkannya ke tubuh Moon Gwang. Seketika, selama berhari-hari Moon Gwang mulai diserang batuk-batuk. Karena semuanya telah diatur, Ki-tae mengarang cerita kalau ia tak sengaja bertemu dengan Moon Gwang di rumah sakit dan pembantu itu diserang gejala TBC. Seketika
Yeonkyo benar-benar cemas dengan kondisi keluarganya. Ditambah lagi, saat Moonguang batuk-batuk dan membuang sebuah tisu, Ki-taek mengoleskan tisu itu dengan saus sambal. Yeonkyo makin percaya dan akhirnya Moonguang dipecat dari rumah tersebut. Don-ik mulai curhat pada Ki-taek mengenai pembantunya yang tiba-tiba mengundurkan diri. Ya, Yeonkyo tak memberitahukan kalau Moonguang dipecat karena TBC. Karena Don-ik berkata sangat ribet mencari orang baru, Ki-taek memberikan sebuah kartu nama perusahaan penyedia tenaga kerja yang bernama The Care. Saat Yeonkyo menghubungi nomor telepon perusahaan itu, yang menjawab adalah Ki-jung. Dan akhirnya Chong-soo juga bekerja di rumah tersebut sebagai pembantu rumah tangga. Setelah beberapa hari berlalu, saat mereka semua tak sengaja berkumpul di rumah itu, tiba-tiba Da-song mencium pakaiannya Ki-taek dan juga mengendus pakaiannya Chong-soo. Da-song berkata kalau bau mereka sama, bahkan sama aromanya dengan Ki-jung. Karena takut ketahuan, mereka mulai memikirkan cara untuk menggunakan 4 sabun yang berbeda. Tapi kenyataannya mengganti sabun bukanlah sebuah solusi, karena aroma tersebut disebabkan tempat tinggal mereka. Ya, tinggal di basement yang lembab menyebabkan pakaian mereka bau apek. Setelah itu, Yeonkyo sekeluarga pergi camping bersama ke pinggir sungai. Dan rencananya mereka akan mengadakan pesta ulang tahunnya Da-song di sana. Dan tentu saja rumah dititipkan pada Chong-soo. Setelah semua tuan rumah pergi, mereka sekeluarga mulai menikmati rumah itu layaknya rumah sendiri. Dan untuk sesaat, hidup mereka berubah jadi sebuah keluarga kaya raya yang bahagia. 아버지, 제가 특별히 하나 더 섞어드릴게요. Saat mereka happy-happy dan mabuk-mabuk bareng, tiba-tiba seseorang membunyikan bel dan ternyata yang datang adalah Moonguang. Ia berkata ingin mengambil sebuah barangnya yang ketinggalan di basement. Ternyata Moonguang ini telah mengetahui kalau Yeonkyo sekeluarga tak ada di rumah karena ia selalu berkomunikasi dengan Da-song. Dan juga ternyata diam-diam Moonguang merusak kamera CCTV. Setelah berunding berempat, mereka akhirnya mengizinkan Moonguang masuk. Tapi hanya Chong-soo yang meladeninya, sedangkan yang lain bersembunyi. Tanpa banyak basa-basi, Moonguang langsung menuju basement, sedangkan Chong-soo menunggu di atas. Lalu karena terlalu lama, Chong-soo akhirnya menyusul dan melihat Moonguang ke bawah. Ternyata wanita itu sedang menempel di dinding. Ia sedang mencoba mendorong lemari yang ada di basement tersebut. Setelah lemari berhasil didorong, ternyata terdapat sebuah pintu menuju ruang bawah tanah di balik lemari itu. Ruang bawah tanah ini dibangun oleh arsitek dan pemilik pertamanya, dan dibangun untuk jaga-jaga jika seandainya terjadi perang dengan Korea Utara. Moonguang bisa mengetahui ruang bawah tanah tersebut karena ia telah bekerja di rumah itu sejak pemilik pertama. Walaupun pemilik berganti, ia tetap dipercaya bekerja di rumah tersebut. Chong-soo mengikuti Moonguang turun ke bawah dan ternyata terdapat seorang pria di dalam ruang bawah tanah tersebut. Ia adalah Gwen-se, suaminya Moonguang. Jadi ternyata Gwen-se telah 4 tahun bersembunyi di dalam bunker tersebut karena terlilit hutang. Ia bisa masuk ke dalam bunker itu ketika pemilik rumah berganti. Bahkan Yeonkyo sang pemilik rumah tak mengetahui terdapat sebuah bunker di dalam rumah tersebut. Karena disembunyikan oleh pemilik sebelumnya dan disembunyikan oleh Moonguang. Lalu, karena ruang bawah tanah itu sebuah bunker, terdapat beberapa fasilitas sederhana di dalamnya, seperti toilet dan listrik. Bahkan, dari dalam bunker itu, lampu luar rumah bisa dikendalikan. Ya, jaga-jaga jika seandainya terjadi perang, dan lampu tersebut satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Ya, main kode-kode Morse gitu. 아니 근데 도대체 언제부터 여기 산 거야 남편이? 가만히 있어봐. 지금 4년째인가? Moonguang mencoba memohon pada Chong-soo agar membiarkan suaminya tetap tinggal di sana. Bahkan ia juga memberikan semua uang tabungannya agar Chong-soo mau memberi suaminya makan sekali seminggu. Saat mereka ngobrol, tak sengaja Ki-taek tersialia alias terpeleset saat mereka menguping. Mereka bertiga terjatuh dan tak sengaja Ki-woo memanggil ayah pada Ki-taek. Melihat kejadian itu,
Mun Guang langsung mengeluarkan HP-nya dan merekam kejadian tersebut. Dan ketahuanlah kalau mereka semua satu keluarga yang menyamar. Mun Guang menjadikan rekaman video itu sebagai ancaman. Dan terpaksalah mereka semua menuruti keinginannya Mun Guang. Sekarang gantian Mun Guang dan Guanxi yang menguasai rumah itu untuk sesaat. 양반들 꼼짝을 못해. Mun Guang menyiksa mereka layaknya Kim Jong-un. Sedikit saja tangan mereka turun, video tersebut akan dikirim pada Yeonkyo. Saat Mun Guang dan suaminya menghayal akan bersenang-senang sampai esok hari, tiba-tiba Chong Suk langsung menyerang mereka dan terjadilah perebutan HP antara kedua keluarga ini. Lalu, karena Mun Guang memberi perlawanan, Ki Jung langsung bergegas mengambil buah persik. Seketika Mun Guang tak bisa melawan dan Guanxi akhirnya bisa dikendalikan. Lalu, baru saja mereka lega setelah berhasil menghapus rekaman video itu, tiba-tiba telepon berbunyi dan yang menelpon adalah Yeonkyo. Ia memberitahukan kalau ia akan segera pulang karena hujan lebat dan camping dibatalkan. Dan juga ia meminta agar Chong Suk segera menyiapkan semangkuk mie rebus. Mereka bergegas membersihkan rumah itu. Chong Suk menyiapkan mie rebus, sedangkan yang lain menyeret Mun Guang dan Guanxi kembali ke bunker. Belum sempat semuanya bersih dan belum sampai 8 menit, tiba-tiba Yeonkyo sekeluarga datang. Terpaksalah semua sampah-sampah disembunyikan ke bawah meja. Lalu, saat kita menyeret Mun Guang, ternyata Mun Guang memberikan perlawanan dan mencoba berlari kabur kembali ke atas. Mendengar langkah kaki seseorang berlari, Chong Suk langsung melepaskan tendangannya. Seketika Mun Guang terjatuh berguling-guling dan akhirnya tak sadarkan diri. Setelah itu, saat kita mengurung Guanxi dan Mun Guang di bunker, ia melihat Guanxi membentur-benturkan kepalanya ke saklar lampu. Ternyata ia sedang memberikan sebuah kode Morse pada Dong Ik menggunakan lampu itu untuk mengucapkan terima kasih. Ya, karena ia telah diberikan tempat tinggal dan makanan. Untungnya Dong Ik dan Yeonkyo menganggap lampu rumah mereka yang kedap-kedip hanyalah sebuah sensor lampu yang rusak. Karena merasa kode-kode tersebut membahayakan, kita akhirnya memutuskan mengikat Guanxi. 앞으로 어떡하려고 그래? 그냥 여기가 편해. 그냥 아예 여기서 태어난 것 같기도 하고 결혼식도 여기서 한 것 같고. Setelah semua orang masuk kamar, mereka bersiap untuk kabur. Tapi tiba-tiba Dasong berlari turun. Dan terpaksalah Ki-taek, Ki Jung, dan Ki-wo bersembunyi di bawah meja. Dasong berlari turun karena minta main kemah-kemahan di halaman rumahnya. Karena permintaan anaknya itu, terpaksalah Dong Ik dan Yeonkyo mengawasinya dari ruang tamu. Sedangkan ayah dan kedua anak itu masih bersembunyi di bawah meja ruangan tersebut. Sampai tengah malam, Dong Ik dan Yeonkyo masih tiduran di sofa sambil mengawasi anaknya. Saat mereka ngobrol, Dong Ik berkata kalau sofa tersebut bau badannya Ki-taek. Bahkan mobilnya juga benar-benar bau. Ia berkata kalau aroma badannya Ki-taek seperti bau kaos kaki. Tentu saja Ki-taek yang masih bersembunyi di meja tersebut merasa tersinggung dengan hinaan itu. Dong Ik dan Yeonkyo akhirnya tertidur. Setelah semuanya aman, mereka bertiga langsung berlari pulang di tengah hujan lebat. Saat di perjalanan, Ki Jung mulai kepikiran dengan Mun Guang dan Guanxi. Ya, kedepannya harus bagaimana. Tapi Ki-taek mencoba menenangkan mereka karena tak ada yang tahu kalau ada sebuah bunker di rumah tersebut. Di sisi lain, Mun Guang kembali sadar. Saat ia mencoba melepaskan ikatan suaminya, ia merasa pusing akibat kepalanya yang terbentur karena jatuh. Mun Guang mulai muntah-muntah. Ya, ia geger otak dan akhirnya Mun Guang tewas dalam kondisi tangan terikat. Saat mereka sampai rumah, ternyata rumah mereka udah digenangi air. Ya, karena hujan lebat, saluran air meluap dan mereka tinggal di basement. Nyaris tak ada satupun barang-barang yang bisa diselamatkan. Tapi anehnya, batu alam yang dianggap sebagai batu keberuntungan tiba-tiba mengapung.
Hanya batu tersebut yang bisa diselamatkan oleh Kiwo. Dan untuk malam itu, mereka bertiga terpaksa bermalam di area pengungsian. Di sisi lain, saat Dasong di tenda, ia melihat lampu terasnya berkedap-kedip. Karena Dasong ini anak pramuka, ia pun mengerti dengan kode-kode Morse. Ternyata dari dalam bunker, Guense sedang mencoba minta pertolongan menggunakan kode-kode tersebut. 돌은 왜 그렇게 껴안고 있냐? 얘가 자꾸 나한테 달라붙는 거예요. Keesokan paginya, Yeonkyo berencana mengadakan pesta ulang tahunnya Dasong dan ia mengundang Kijung dan Kiwo untuk datang dan dianggap sebagai lembur. Saat kita mengantar Yeonkyo berbelanja bahan-bahan pesta, Yeonkyo mencium aroma bau apek dan ia membuka kaca mobilnya karena terlalu bau. Tentu saja kita kembali teringat dengan ucapan yang mengatakan kalau bau badannya bau kaos kaki. Saat berada di pesta itu, Kiwo sempat mengenyot bibirnya Dahi, tapi ia benar-benar galau karena masih kepikiran dengan Moonguang dan Guense. Di sisi lain, Kijung mencoba melihat kondisinya Moonguang dan berniat mengantarkan makanan. Tapi tiba-tiba Yeonkyo datang dan langsung membawa Kijung kembali ke pesta. Setelah itu, Kiwo memberanikan diri melihat ke bunker dan tak lupa membawa batu keberuntungannya. Ya, Kiwo ini merasa ialah penyebab semua kekacauan itu terjadi. Saat ia mencoba mengendap-endap dan mengintip-ngintip, ia melihat Moonguang terkapar. Kiwo mencoba memeriksa keadaannya, tapi tiba-tiba dari belakang, Guense menjerat lehernya dengan tali. Kiwo berhasil meloloskan diri, tapi sayang tali yang menjerat lehernya membuat ia terjatuh. Dan tanpa pikir panjang dan tanpa mukadimah, Guense langsung memukul kepalanya Kiwo dengan batu keberuntungan yang ia bawa. Setelah itu Guense berjalan menuju pesta dan tak lupa mengambil sebuah pisau. Saat ia melihat Kijung, ia langsung berlari dan menusuknya dengan pisau tersebut. Seketika pesta ulang tahun itu benar-benar kacau karena Guense yang mengamuk. Lalu, Guense mulai berteriak-teriak memanggil Chonsu sambil memegang tangannya Kijung yang sekarat. Chonsu langsung menyerang dan mereka berdua akhirnya berkelahi dan saling mencoba menusuk satu sama lain. Sedangkan Kiwo ternyata ia diselamatkan oleh Dahye. Kita benar-benar bingung menyelamatkan anaknya atau menuruti perintah Dong-ik meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan Chongsuk ia akhirnya berhasil mengalahkan dan menusuk Guense sampai tewas. Karena kita hanya termenung, Dong-ik meminta kunci mobil dan kita melemparkan kunci tersebut tapi jatuh dekat tubuhnya Guense. Saat Dong-ik mengambil kunci itu, ia menutup hidungnya karena badannya Guense ini benar-benar bau tai. Seketika kita terbawa emosi. Ia kembali teringat kalau Dong-ik selalu mengatainya bau kaos kaki. Dan tiba-tiba kita langsung menusuk Dong-ik dan akhirnya Dong-ik tewas akibat tusukan tersebut. Setelah menusuk Dong-ik, kita langsung kabur dan tak pernah kembali lagi. Setelah kejadian itu, Kiwo akhirnya selamat. Tapi jiwanya sedikit terganggu, mungkin akibat geger otak dan kejadian yang menimpanya. Sedangkan Kijung, ia akhirnya tewas karena kebanyakan kehilangan darah. Kiwo dan Chongsuk akhirnya dibawa ke ranah hukum karena kasus penipuan. Tapi untungnya mereka berdua hanya diberi hukuman percobaan. Sedangkan Kitai, keberadaannya masih belum diketahui dan masih jadi buronan. Setelah beberapa bulan berlalu, Kiwo dan Chonsu kembali ke kehidupan normal mereka. Tapi polisi masih membuntuti mereka karena kita masih belum ditemukan. Lalu, setelah berita tak membahas kasus itu lagi dan polisi berhenti mengawasi mereka, Kiwo memutuskan melihat rumah tempat kasus tragis tersebut terjadi. Dan rumah itu telah dihuni oleh pemilik baru. Saat Kiwo melihat rumah tersebut, ia melihat lampu terasnya berkedap-kedip. Tapi tak berkedip layaknya lampu rusak. Setelah diperhatikan semalaman,
Ternyata kedap-kedip lampu itu adalah sebuah kode Morse. Kiwo mencatat kode itu dan mulai menerjemahkannya. Dan ternyata kode Morse tersebut sebuah pesan yang dikirimkan oleh Kitai. Ia setiap malam mengirimkan kode Morse tersebut berharap suatu saat Kiwo akan mengetahuinya. Ternyata setelah menusuk Dong-ik, Kitai langsung berlari ke garasi mobil lalu bersembunyi di dalam bunker. Saat rumah tersebut kosong karena Yeonkyo langsung memutuskan menjual rumah itu, Kitai membuang mayatnya Moon-gwang dan menguburnya di halaman rumah tersebut. Kitai sempat kelaparan setelah rumah itu kosong dan untungnya rumah tersebut cepat laku terjual dan yang membeli adalah seorang warga asing yang benar-benar sibuk. Sehingga rumah tersebut sering kosong dan Kitai bisa menyelinap keluar mencuri makanan. Untungnya, terdapat sebuah petunjuk kode Morse di dalam bunker itu, sehingga Kitai bisa menuliskan pesannya dan mengirimkan kode tersebut setiap malam. Setelah mengetahui semua itu, Kiwo benar-benar bahagia. Ya, setidaknya keberadaan sang ayah telah diketahui. Lalu, satu-satunya cara untuk membebaskan Kitai hanya dengan membeli rumah itu ketika Kiwo telah menjadi kaya raya, yang tak tahu kapan hal itu bisa terjadi. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Parasite. Gimana? Asik nggak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.